Oke, kita mulai dari modul pertama, G. Tadi gue belum jelasin, jadi modul gue itu gue bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5, Grace, G-Race. Ini adalah grooming, ini adalah raga, ini adalah aesthetics, ini adalah confidence, dan ini adalah energy. Yang gue akan mulai pertama adalah yang paling mudah ke yang paling susah. Ini hasilnya paling mudah untuk dilihat, effortnya paling kecil, dan di bawah itu yang paling sulit untuk di-attain. Oke? Jadi karena gue tahu kebanyakan dari kalian itu mau hasil instan yang bisa langsung dilihat, gak mau banyak ribet, ya udah. Gue mendengarkan kalian, gue mulai dari yang paling mudah. Grooming. Grooming itu apa sih? Grooming itu simpelnya ya, gue jelasin gak yang teknikal. Apapun yang kalian lakukan dengan lokasi terutama di wajah kalian dan sebenarnya tubuh juga, tapi lebih dominan di wajah ya, dan di rambut kalian untuk membuat diri kalian terlihat terawat, groomed, well groomed. Kelihatan kalian cowok yang rapi, gak urak-urakan dan layak untuk dilihat. Ya, garis bawah di layak. Karena menurut gue banyak sekarang orang yang tidak layak. Karena mereka malas merawat diri. Padahal merawat diri is very, very simple ya, grooming. Tapi biar kalian lebih gampang, gue mulai dari suatu hal yang pasti kalian udah alami. Ketakutan. Dan ini adalah akar problem kalian. Biasanya apa? Jerawat. Ya, jerawat. Kusem. Komedo. Terus di rambut apa? Tombe. Ada botak. Dini. Ya, rambut kusut. Terus kalau di badan apa? Ada bau badan. Jadi gue bakal bantu kalian untuk nge-address ini. Tapi ultimately kalau itu digabungin semua, itu menjadi ketakutan apa? Ketakutan jadi jelek. Ketakutan untuk dijauhi. Itu kan? Itu tujuannya. Kalian gak mau jerawatan karena orang kalau ngeliat jerawatan, mukanya jerawatan. Padahal jerawat itu adalah sesuatu yang ya semua manusia alami. Tapi karena kalian gak pernah merawatnya atau nggak tahu cara merawat yang benernya, jadinya kemana-mana dan sedihnya kita hidup di dunia yang sangat visual. Orang yang mukanya bersih, secara nggak langsung ya dianggap lebih sehat dibandingkan orang yang mukanya ya, sorry to say, banyak jerawat, kusem. Itu fakta dan udah ada penelitian secara saintifiknya. Jadi intinya, lu takut jadi jelek dan lu takut dijauhin, takut ditolak cewek, takut macam-macam. Jadi ya udah, gue tahu, bang, gue nonton influencer ini, katanya gue masih pakai ini. Gue masih pakai ini. Bullshit. Gue sebutin, lu mulai dalam 90 hari ini, lu pakai ini. Trifecta. Trifecta itu adalah 3 produk, 3 habit yang paling penting yang harus lakuin. Ada apa? Sabun cuci muka atau facial wash, moisturizer atau pelembab, sunscreen atau tabir surya. Gue gak bakal bahas sampai teknikal banget. Karena gue udah provide PDF. Ya, gue udah provide PDF yang kalian tinggal baca aja. Gue udah jelasin secara detail. Secara lengkap. Ada 70 halaman lebih. Kalian mau dapat penjelasan soal kandungan. Step by step skincare itu kayak gimana. Gue udah jelasin semua di sana. Ya. Tapi tetap di sini gue akan jelasin ke kalian. Karena gue tahu kalian banyak yang malas baca. Facial wash. Tugas utama dari facial wash adalah apa? Cuci muka, membersihkan apa? Kotoran. Sama ada apa? Minyak. Terus ada apa? Sel kulit mati. Ini semua itu yang membuat muka lu tuh kotor, muka lu jadi kelihatan butek, muka lu jadi kelihatan gak bagus dilihat. Ini tugas facial wash ultimately adalah mencuci wajah lo. Ya. Tapi yang penting dari facial wash apa? Dia bisa membersihkan secara maksimal dan lu cari aja. Kalau nggak mau pusing, always find yang gentle, low pH, no colorant, and fragrance. Ini menurut gua benchmark yang bagus banget. Kalau nggak mau pusing ya, mau lo kulitnya sensitif, gak sensitif, use this. Gentle, low pH, no colorant, no fragrance, ikutin aja. Cara cuci muka yang bener kayak gimana bang? Gampang. Lakuin 2 kali sehari. Pagi sama sebelum tidur. Pagi
pas lo mandi pagi, malam, itu sebelum lo tidur, cuci muka. Tapi saat cuci muka, basahin dulu, taruh kurang lebih ya seginilah. Ya ini gue kasih ilustrasi nih. Seginilah kurang lebih, kacang polong gede dikit. Gak usah terlalu banyak, usap dulu dan lo ratain di wajah lo. Diemin 1-2 menit agar kandungannya bisa terserap secara maksimal, baru habis itu gampang. Tapi nggak semua orang bisa lakuin. Padahal cuci muka doang loh. Dan bad habitnya orang itu masih suka cuci muka pakai air doang, ya silahkan. Tapi yang lebih parah pakai sabun badan. Sabun badan itu pH-nya tinggi. Itu pasti muka lu rusak lama-lama. Kedua, pelembab atau moisturizer. Bang, muka gue udah minyakan gak butuh. Goblok. Sorry gue masih ngomong kasar. Goblok. Muka lu minyakan itu gara-gara apa? Justru karena lu kurang kelembapan. Jadi muka lu memberikan overcompensation, kompensasi ekstra gara-gara apa? Gara-gara dia kurang dikasih kelembapan, dia produksi minyak, minyaknya jadi berlebih. Karena di kulit kita itu ada yang namanya skin barrier. Skin barrier ini selain melindungi muka dari bakteri, dari kotoran, sinar UV, macam-macam, dia itu tugasnya adalah membantu meregulasi produksi minyak, produksi sebum di wajah lu. Gue gak bakal terlalu teknis karena gue yakin nanti lu skip juga kalau terlalu teknis. Males kan lu pada mau langsung instan aja. Jadi intinya pelembab itu wajib. Mau lu kulitnya minyakan, mau yang kering, mau yang kombinasi. Yang membedakan adalah lu pakai yang jenis apa. Oke, pelembab itu secara general gue suka bagi jadi 2 aja. Sebenarnya ada yang bentuknya gel sama yang bentuknya krim. Gel ini biasanya lebih tipis, krim ini lebih tebel. Gel itu cocok buat yang minyakan karena kebanyakan orang ada juga yang minyakan pakai moisturizer terlalu banyak, mukanya malah jadi lebih minyakan. Tapi tetap wajib ya. Krim itu untuk yang mukanya kering. Bang, tapi kalau kombinasi gimana? Pakai aja yang gel aman. Lu pakai aja di area sini, di T-zone lu atau di daerah jidat sama di hidung. Habis itu di pipi-pipinya lu bisa ya pakai lebih banyak, di T-zone lebih tipis. Ya itu aja. Bang, terus kandungan moisturizer yang bagus apa? Menurut gue kandungan yang bagus adalah ada ceramide. Ceramide ini tugasnya untuk apa? Membantu memperbaiki skin barrier lu, memperkuat skin barrier lu. Ada niacinamide. Ini tuh kandungan dewa. Mencerahkan, menenangkan, melembabkan, banyak banget. Terus yang lain-lain masih banyak kandungan lagi. Kalau misalnya mau ada kandungan brightening-nya bisa. Ada kandungan tranexamic acid, alpha-arbutin lah, macam-macam. Ada bahkan yang kandungan retinoid juga ada. Tapi udah, prinsip pelembab adalah yang melembabkan wajah. Melembabkan. Pakainya berapa kali? 2 kali sehari. Setelah cuci muka, langsung pakai pelembab. Pakai pelembab 2 kali sehari. Ingat, pelembab tugasnya apa? Melembabkan. Terakhir, setelah muka lo udah dibersihkan, terus habis itu dilembabkan, lo butuh apa? Proteksi, which is sunscreen. Musuh terbesar cowok dan yang menyebabkan muka lo jadi cepet keriput, banyak flek, banyak macam-macam, itu adalah sinar matahari, sinar UV dibandingkan penuaan. Ya emang penuaan ngefek, tapi kebanyakan cowok tuh paling males. Gue gak ngerti kenapa paling males pakai sunscreen. Padahal sunscreen menurut gue, kalau gue disuruh pakai cuma 1 skincare aja, gue pasti milih sunscreen. Karena setidaknya muka gue tuh punya tameng ke sinar UVA dan UVB. Oke, lu baca aja UVA, UVB, efeknya masing-masing. Intinya ini yang bikin ada gosong, flek hitam, fine lines. Intinya merusak kulit. Bahkan lu bisa kena kanker kulit gara-gara lu nggak pakai sunscreen. Bang, tapi tekstur sunscreen gak enak. Lu aja yang goblok. Milihnya masih ngasal. Ini gua gampang, sunscreen tuh kalau dibagi jadi 3. Gini ya, ada chemical, physical, sama ada yang hybrid. Oke, kalau muka lo minyakan, cari yang chemical. Muka lo lebih kering, cari physical. Kalau muka lo kombinasi, sensitif, bla 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 bla, hybrid should be better. Tapi intinya, pilih yang nyaman di kulit lu. Dan pakai pagi hari sebelum keluar. Pagi hari sebelum keluar wajib pakai sunscreen. Terus bang, pakainya sekali doang. Kalau lu banyakan di indoor, banyak di kantor, lokasi di mana nggak banyak kena matahari,
nggak apa-apa. Tapi kebanyakan manusia pasti kena exposure matahari terus. Kalau lu sering outdoor, lu wajib apply sekitar 2-3 jam sekali. Bang, ribet banget ya, terserah. Lu kalau mau kulit lu makin hancur ya terserah. Nggak mau lakuin ya silahkan. Tapi kalau lu lebih banyak di indoor, mataharinya kena pas lu lagi berangkat doang, kalau nggak samping kaca atau di mana, ya 6 jam sekali. Idealnya sih 4 jam ya. Tapi ya gue tahu kebanyakan cowok tuh males. Kalau lo bener-bener males bang, gue bener-bener males banget pakai sunscreen, pakai aja yang spray, tinggal selesai. Kalau lu masih bilang itu ribet, berarti lu apa? Goblok ya, goblok. Udah dikasih produk banyak, gampang, harga terjangkau. Bang, skincare mahal. Terserah, kalau lu masih pelajar, gue ngerti. Tapi kalau lu udah bekerja dan lu masih bisa beli rokok, lu masih bisa jajan kopi susu manis-manis, masih bisa apa? Sekarang sabun cuci muka harga 30.000, bahkan kalau promo 25.000 juga ada. Moisturizer sekarang lu beli di minimart harga 30-50.000 juga ada. Sunscreen juga sekarang 40-50.000. Total paling 100.000. Kalau nggak paling pol 150.000. Sekotak rokok berapa bro? Lu sekotak rokok bisa 2 hari 3 hari hilang kan? Habis. Gitu. Ngisap terus. Tuhan udah kasih lo otak dia apa? Dipakai. Oke? Kesel gue. Kadang-kadang orang suka bilang, bang, saya tidak ada duit membeli skincare. Saya lebih beli rokok dibandingkan beli skincare. Tolol, ya, tolol. Beli skincare, rawat muka lu. Lu rawat gigi, lu sikat gigi kan? Ini sama muka lu. Lu rawat pakai apa ya? Skincare. Nah, lu mau perubahan, lu mau jadi lebih ganteng, harus rajin, konsisten skincare setiap hari. Bang, tapi gimana caranya gue milih skincare yang tepat? Baca, gue jelasin namanya spot check. Gue udah jelasin jenis-jenis skincare ada apa aja, gimana caranya make sure kulit sensitif lu cocok. Gue udah jelasin. Dibaca, pakai PDF. Kalau nggak mau ya serah. Bang, tapi muka gue jerawatan. Ya lu pakai obat jerawat. Jerawat itu teknisnya ada banyak. Jerawat itu mulai dari komedo, hitam, putih itu ada jerawat. Papillus pustules, jerawat udah mulai meradang. Jerawat merah sama jerawat nanah. Ada jerawat juga cystic acne, kayak jerawat batu atau jerawat hormon. Tapi generally lu pakai basic skincare itu ditambahin obat jerawat udah sangat membantu. Obat jerawat yang ada salicylic acid, intinya kandungan-kandungan yang bisa membantu, seperti contohnya ada Sika, ada B5 atau pantenol, itu menenangkan sama untuk ngilangin sumbatan ya. Karena sebenarnya ultimately jerawat itu apa sih? Kulit lu tersumbat, terus bakteri tumbuh di sana, terus wah meradang deh. Nah, itu jerawat. Dia gara-gara pori lu kesumbat. Terus ada yang namanya retinoid. Ini nggak wajib. Tapi kalau lu udah advance, bang, gue udah pakai skincare. Lu mau lebih advance, lu pakai retinoid. Retinoid banyak banget, anti-aging, untuk muka jadi lebih kenceng. Sama satu lagi menurut gue cowok bagus. Kalau misalnya bang muka gue kusam, ya udah lu pakai brightening serum. Usually ini ada vitamin C, AA atau alpha-arbutin, macam-macam. Intinya tugasnya adalah membuat muka lu kandungan itu lebih cerah. Melanina itu dipecah biar muka lu kelihatan lebih cerah. Jadi mau ada kayak noda hitam, habis itu kayak muka lu kelihatan butek, warnanya nggak rata, ya lu pakai ini. Ini bisa membantu. Kalau lu masih nggak ngerti, bang, gua masih nggak ngerti skincare itu, mulai dari 3A dulu, ya. Sabun cuci muka, moisturizer, sunscreen, selesai. Kalau lu rajin, lakuin setiap hari ya, setiap hari. Gue yakin dalam 90 hari pasti ada perubahan. Mau sekecil apapun itu pasti ada perubahan. Dengan catatan lu lakuin setiap hari dan lu ikutin semua modul gue yang lain juga. Gue mau ingetin, skincare itu menurut gue 20% penting, tapi 80% itu apa yang lo lakukan ke tubuh lu, apa yang lo konsumsi. Jadi intinya itu ya, untuk wajah, sabun cuci muka bersihkan, lembabkan moisturizer, lindungi dengan sunscreen, sisanya pelengkap aja. Lakuin setiap hari, wajib untuk disiplin. Itu aja.